ندخل اليوم إن شاء الله في صلب الكتاب. في صلب الكتاب، intinya kitab. الموضوع، صلب الموضوع وهو كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله كتاب التوحيد. berkata المصنف وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. Kalimat kitab masdarun. Dia adalah masdar, kata kerja yang dibendakan, yang asalnya dari kata yaktubu kitaban wa kitabatan wa katban. Dari kata kata yaktubu kitaban atau kitabatan atau katban. Wa madarul maddah 'ala al-jama'. Dan lingkup materi ini atau lingkup kalimat ini berkisar pada makna kumpulan. Di sini ada pelajaran penting yang mungkin dulunya kita hanya tahu kata yaktubu menulis itu aja. Wa kitabatan artinya tulisan. Ternyata maknanya berkisar berkait pada kumpulan sesuatu. Kenapa kok tulisan dikatakan dengan kitabatan? Karena merupakan kumpulan dari huruf-huruf, kalimat-kalimat, kata-kata, maka dikatakan dengan kitab. Wa minhu takattaba banu fulan. Dan diantaranya kalau disebutkan oleh orang Arab dengan kalimat takattaba banu fulan takattaba, artinya berkumpul banu fulan. Idza ijtama'u atau idza ijtama'a banu fulan, kalau berkumpul banu fulan, maka dalam bahasa Arab disebut dengan takattaba banu fulan. Takattaba artinya berkumpul. Atau bahkan kita sering dengar kalimat katibah, khususnya pada pasukan-pasukan perang akan disebut katibah, yang mungkin terjemahannya batalion atau yang semakna dengan itu. Artinya kumpulan pasukan berkuda, disebut katibah. Baik, kenapa kok tulisan juga dikatakan dengan kitabah? Apa mengandung makna kumpulan juga? Wal kitabatu bil qalam, penulisan dengan pena disebut dengan kitabah dari masdar kataba yaktubu. Karena istima' al-kalimat wal huruf. Karena padanya ada istima', ada kumpulan-kumpulan kata-kata dan kumpulan-kumpulan huruf-huruf, maka dikatakan kitabatan. Baik. Wa summiyal kitabu kitaban li jam'ihi mawdu'a lahu. Dan sebuah kitab dinamakan kitab yang asal katanya juga dari kata yaktubu, karena dia adalah kumpulan pembahasan yang dikumpulkan dalam satu kitab. Li jam'ihi mawdu'a lahu, karena terkumpulnya dalam kitab perkara-perkara yang diletakkan untuk itu kitab. Artinya kalau disebut kitabus shalah, berarti kumpulan pembahasan tentang salat. Kitabus shiyam, kumpulan pembahasan tentang shiyam. Berarti apa kitabut tauhid? Kumpulan pembahasan tentang tauhid. Itu mana kitab. Adapun tauhid nau'an. Tauhid ada dua macam. Tauhid fil ma'rifah wal itsbat, wa huwa tauhidur rububiyyah wal asma' was sifat. Yang kedua tauhid fil talab wal qasd, wa huwa tauhidul ilahiyyah wal ibadah. Perhatikan ucapan Syekh Abdul Rahman Al-Syekh yang meringkas dari Syekh Sulaiman rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, menyebutkan tauhid bagi dua. Kenapa berbeda dengan apa yang kita sering dengar bahwa tauhid dibagi tiga? Karena tinjauannya berbeda. Tinjauannya dari sisi yang berbeda. Kalau beliau menyatakan tauhid nau'an, bahwa tauhid dua macam, karena tinjauannya dari apa yang harus kita lakukan terhadap tauhid tersebut. Tinjauannya dari sisi
apa yang harus kita lakukan. Ada yang harus kita kenali dan kita tetapkan. Ada yang harus kita kerjakan dan tujukan. Sehingga dibagi dua saja, yaitu tauhid ma'rifah wal isbat. Tauhid yang perlu untuk kita kenali dan kita tetapkan. Kita kenali artinya kita yakini dalam hati. Dan kemudian kita tetapkan artinya kita ikrarkan dengan keimanan bahwa Allah demikian. Maka terkandung di dalamnya, di dalam tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid pengenalan dan tauhid penetapan, terkandung dalamnya dua. Tauhidur rububiyah dan asma wa sifat. Apa tauhid rububiyah? Mungkin dalam kitab-kitab yang telah lalu sudah dibahas, apakah usulul salasah atau dalam kitab lainnya sudah dibahas bahwa rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan, pengaturan dan sebagainya. Baik, terhadap tauhid rububiyah, apa kewajiban kita? Mengenali dan menetapkan. Yang mengenali bahwa Allah benar-benar Rabb, pemelihara alam semesta. Yang bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta, yang mengaturnya, yang menakdirkannya, yang memberikan rezeki semua yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya, artinya yang memelihara seluruhnya. Maka kita harus mengenalinya dan kita harus mengimaninya dan menetapkannya bahwa Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin, bahwa Allah adalah Rabb kita dan Rabbul Alamin. Ma'rifah wal isbat, mengenali dan menetapkan. Baik, yang kedua asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Sudah pernah kita pelajari tauhid asma wa sifat dalam akidah wasithiyah misalnya, atau dalam kitab-kitab kecil lainnya. Tauhid asma wa sifat adalah mengenali sifat-sifat Allah dan nama-namanya, atau mengenali nama-namanya dan mengenali sifat-sifatnya dan mengenali af'alnya yang ada dalam Quran dan Sunnah. Mengenalinya, meyakininya, menetapkannya, mengikrarkannya. Berarti sama terhadap tauhid asma dan sifat juga kita berkewajiban untuk mengenali dan meyakini, atau mengenali dan menetapkan. Kalimat ma'rifah yang kalau diterjemahkan maknanya mengenali, tetapi dalam bahasa Arab kalau dikatakan ma'rifah itu artinya meyakini, sekaligus di dalamnya terkandung keyakinan. Jadi jangan dikira cuma kenal saja tapi tidak yakin. Tetapi maknanya meyakini. Sehingga kalau dikatakan seseorang ya'rif rabbahu, fulan ya'rif rabbahu, dia kenal Rabbnya, maknanya dia mukmin. Maknanya dia mukmin. Nah, artinya dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbnya yang esa, yang la ilaha illahu. Yang kedua tauhidut talab. Tauhid fi talabi wal qasd. Talab meminta, qasd menunjukkan. Nah, sekarang kaitannya dengan apa yang kita lakukan dalam meminta dan berdoa. Kepada siapa harus berdoa? Yang kaitannya dengan qasd, dengan menunjukkan ibadah-ibadah kita, kepada siapa kita tujukan ibadah kita. Maka ini disebut dengan tauhid fit talab wal qasd. Tauhid fit talabi wal qasd. Maka ini terkandung satu tauhid, yaitu tauhidul ilahiyah wal ibadah. Tauhid uluhiyah. Uluhiyah dan ibadah sama maknanya. Ini tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya kewajiban kita dalam tauhid ini adalah menunjukkan ibadah kita seluruhnya hanya untuk Allah saja dan tidak untuk yang lain. Dan juga dalam berdoa, meminta, meratap, istighatsah hanya kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Maka dari tinjauan apa yang harus, apa yang wajib kita lakukan, ada dua jenis tauhid. Tauhid yang kita mengenali dan menetapkan, dan tauhid yang kita meminta dan menunjukkan ibadah kita. Yang pertama terkandung dalam tauhid rububiyah dan asma dan sifat, sedangkan yang kedua terkandung dalamnya tauhid uluhiyah. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah, wa amma at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul wa nazalat bihi al-kutub fa huwa naw'an. Dia ucapan Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau, adapun tauhid
yang para rasul mengajak kepadanya, wa nuzilat bihil kutub, yang kitab-kitab diturunkan dengan membawanya, ada dua macam, naw'an. Tauhidun fil ma'rifati wal isbat, tauhid dalam mengenali dan menetapkan, wa tauhidun fil talabi wal qasd, dan tauhid dalam meminta dan menujukan. Fal awal, adapun yang pertama berarti tauhid ma'rifah wal isbat, huwa isbatu haqiqati dzatir Rabb ta'ala. Adapun yang pertama yaitu tauhid fil ma'rifah dan isbat adalah tauhid dalam menetapkan hakikat zat Allah Rabb ta'ala, dan dalam menetapkan sifat-sifatnya, dalam menetapkan perbuatan-perbuatannya, af'alnya, dan dalam menetapkan nama-namanya. Ini tauhid fil ma'rifati wal isbat. Mengenali bahwa Allah memiliki sifat rububiyah, mengenali bahwa Allah memiliki sifat memiliki alam semesta, mengaturnya, memberikan pada makhluk-makhluk apa yang dibutuhkannya, dan juga meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, sifatul ula, dan juga meyakini, mengenali bahwa Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang mulia. Berarti ikhwan fillah a'azakumullah, tauhid fil ma'rifah wal isbat adalah menetapkan sifat-sifat Allah seperti takallumihi bi kutubihi, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Harus kita kenal bahwa Allah berbicara, dan pembicaraannya adalah diantaranya yang ada dalam kitab-kitabnya, Taurat dan Injil, dan juga Al-Quran. Wa taklimihi liman sya'a min ibadihi, dan juga isbat taklimihi. Apa bedanya takallum dengan taklim? Takallum berbicaranya Allah, kalau taklim mengajak bicaranya Allah. Bahwa kita beriman bahwa Allah memiliki sifat kalam, berbicara, dan juga memiliki sifat mengajak bicara siapa yang dikehendakinya. Wa taklimihi liman sya'a min ibadihi, dan mengajak bicara siapa-siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wa isbatu umumi qada'ihi wa qadarihi wa hikamihi, dan menetapkan keumuman keputusan-keputusannya, takdir-takdirnya, dan hikmah-hikmahnya. Wa qad afsaha al-Qur'an 'an hadha an-naw'i jidd al-ifsah, dan telah bagus bahasa Al-Quran, sangat bagus sekali fasih dalam menyebutkan jenis ini, dalam menyebutkan jenis yang pertama ini, jiddal ifsah, dengan sebenar-benarnya kefasihan. Sangat bagus sekali Al-Quran mengungkapkan sifat atau tauhid ma'rifah wal isbat. Kama fi awal surat Al-Hadid dan surat Taha dan akhir surat Al-Hasyr, wa awal tanzil Sajdah, wa awal Ali Imran, wa surat Al-Ikhlas bikamali. Kalian lihat ayat-ayat tersebut, semuanya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Seperti akhir surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Dialah Allah yang tidak ilah kecuali Dia. Dialah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Tapi terhadap ayat-ayat seperti ini, apa kewajiban kita ketika Allah menurunkan ayat yang seperti ini? Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Apa kewajiban kita terhadap ayat ini? Mengenali, meyakini, menetapkan bahwa Allah memiliki nama Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min, yang mengandung di dalamnya makna kesucian, makna kerajaan, kepemilikan,
Yang menjaga, yang maha menjaga. Wa awal tanzil Sajdah wa awal Ali Imran wa surat Al-Ikhlas wa surat Al-Ikhlas arftumuha. Kalian sudah tahu bagaimana surat Al-Ikhlas. Apa isinya? Ada perintah? Ada larangan? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, dialah Allah yang esa. Dialah tempat bergantung. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang sepadan dengannya, nggak ada yang seimbang dengannya, nggak ada yang sama dengannya. Satupun. Surat Al-Ikhlas, a'zamu suratin fi kitabillah. Sebesar-besar surat. Atau dikatakan thuluthul Quran bahkan. Sebesar-besar atau dikatakan sepertiga Al-Quran, thuluthul Quran. Isinya ternyata mengenalkan Allah, bahwa Allah esa. Apa yang kita lakukan terhadap ini? Kita meyakininya dan menetapkannya. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala esa. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki sifat kesendirian. An-naw' tsani, jenis yang kedua. Jenis yang kedua. Ma tadammanathu surah Qul ya ayyuhal kafir, yang terkandung dalam surat Ya ayyuhal kafir. Perhatikan perbedaannya dengan yang tadi. Ketika Allah mengenalkan dirinya dengan nama-nama, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, dengan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Apa terkandung dalamnya? Ikrar bahwa aku hanya beribadah kepada Allah dan gak akan beribadah pada apa yang kalian ibadahi. Wahai orang-orang kafir, katakan pada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, aku gak akan beribadah pada apa yang kalian ibadahi. Dan kalian pun bukan penyembah apa yang kami sembah. Kalian bukan abidun ma'abud. Kalian bukan yang beribadah pada apa yang kami ibadahi. Perhatikan surat ini. Apa terkandung dalamnya? Dan apa kewajiban kita di dalamnya? Apakah cukup mengenali saja? Oh ya, selesai? Bukan. Artinya kita harus beribadah hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Wa qaulihi ta'ala, dan juga yang terkandung dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah." Katakan wahai ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa, marilah kembali kepada kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian, yaitu alla na'budu illa Allah. Marilah kita sepakat pada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu jangan kita beribadah kecuali pada Allah. Wala nusyriku bihi syai'an, dan jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Rabb selain Allah. Fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Kalau mereka menolak, maka ucapkanlah, saksikanlah bahwa kami muslimin, bahwa kami orang-orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Baik. Dalam surat Al-Kafirun maupun dalam surat Ali Imran ayat 64 ini adalah terkandung di dalamnya tauhid fit talabi wal qasd. Tauhid dalam menunjukkan ibadah kita hanya untuk Allah. Berarti mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Mengesahkan Allah dalam masalah berdoa, meminta, istighatsah, meratap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu surat tanzilil kitab, dan di awal surat tanzilil kitab dan di akhirnya, dan di awal surat Yunus dan di tengahnya, dan juga di akhirnya, dan di awal surat Al-A'raf dan di akhirnya, dan sebagian surat Al-An'am, dan sebagian besar surat Al-Quran.
Wa ghalibu suril Quran, dan kebanyakan dalam surat Al-Quran. Bahkan bal kullu suratin fil Quran, bahkan seluruh surat dalam Al-Quran, fahiya mutadamminatun li naw'ai tauhid. Bahkan dikatakan seluruh surat dalam Al-Quran mengandung dua jenis tauhid. Kalau seluruh Quran bukan tauhid qasd saja, tauhid seluruh, yaitu tauhid ma'rifah wal itsbat dan tauhid at-tanabi wal qasd. Berarti seluruh Al-Quran mengandung dua jenis tauhid. Kalau enggak tauhid ma'rifah wal itsbat, maka tauhid at-tanabi wal qasd. Syahidatun bihi da'iyatun ilaih. Surah-surah dalam Al-Quran seluruhnya berbicara tentang tauhid dengan dua jenisnya, mempersaksikan dengan tauhid-tauhid tersebut dan juga mengajak untuk mengesahkan Allah dengan tauhid-tauhid tersebut. Fa innal Quran, kenapa dikatakan seluruh Al-Quran? Bukankah di Quran itu ada masalah fikih, ada cerita-cerita kisah para nabi, ada kisah Bani Israel, ada kisah orang-orang kafir yang dibantai, diazab oleh Allah SWT, ada kisah atau ada berita tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat. Apakah itu semua tentang tauhid? Kita lihat rinciannya. Qala rahimahullah, qala syarih rahimahullah, fa innal Qur'an, karena yang namanya Al-Quran imma khabarun 'anhu, bisa jadi isinya berita tentang Allah Ta'ala, atau tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, fi'il-fi'ilnya, ucapan-ucapannya. Ayo tauhid hada. Tauhid apa ini? Tauhid fil ma'rifati wal itsbat. Fahuwa tauhidul ilmil khabari. Jangan bingung dengan perubahan istilah. Maknanya sama. Tauhidul ilmi al-khabari itu tauhid fil ma'rifati wal itsbat. Jangan bingung. Hanya saja dikabarkan atau diungkapkan dengan kalimat ilmi al-khabari karena sifatnya ilmu. Hanya mengenali berarti sifatnya ilmu. Fil ma'rifah mengenali berarti sifatnya ilmu yang dikenali. Al-khabari berita. Hanya sifatnya berita-berita yang harus kita yakini. Bahwa Allah memiliki sifat begini dan begitu. Saya percaya, saya beriman dengan berita tersebut. Saya kenali dan saya yakini. Ini tauhid fil ma'rifah wal itsbat, atau istilah lainnya tauhid al-ilmi al-khabari. Dan bisa jadi pula Al-Quran mengandung berita tentang da'watun, atau mengandung ajakan dakwah. Da'watun ila ibadatihi wahda, ajakan untuk mengesahkan Allah sendirinya, la syarika, tidak sekutu baginya. Wa khal'u ma yu'bad min dunih, perintah, ajakan untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, tiada sekutu baginya, dan melepaskan segala sesembahan-sembahan lain, melepaskan semua sesembahan-sembahan lain. Fahuwa tauhidul iradi at-talabi. Berarti tauhid apa ini? Tauhid at-talabi wal qasd. Perintah, ajakan untuk ibadah pada Allah. Seperti ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beribadah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid apa ini? At-talabi wal qasd. Mengesahkan Allah dalam meminta, mengesahkan Allah dalam menunjukkan ibadah kita, mengarahkan ibadah kita. Dan julukan lainnya dari tauhid ini adalah tauhidul iradi at-talabi. Istilah lainnya tauhidul iradi at-talabi, karena berkaitan dengan iradah, dengan kehendak kita. Buat siapa ini? Untuk siapa kita beramal? Untuk apa kita salat? Untuk siapa kita puasa? Untuk siapa kita beribadah dan seterusnya? Itu iradi. At-talabi, ketika kita meminta, talab. Meminta pada siapa? Berdoanya pada siapa? Wa imma amrun wa nahyun. Bisa jadi juga dalam Quran berisi tentang perintah dan larangan. Wa ilzamun bi ta'atihi wa amrihi wa nahyi. Dan keharusan untuk mentaatinya dalam masalah perintah dan larangan tadi. Apa ini? Apakah tauhid juga? Iya. Itu namanya huququt tauhid. Konsekuensi dari tauhid.
wa mukammilatuh, dan penyempurna tauhid. Berarti amrun wa nahyun adalah perintah dan larangan, perintah untuk salat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk haji, perintah untuk ibadah-ibadah, sekian macam syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran, semuanya merupakan konsekuensi keimanan, konsekuensi tauhid. Siapa yang mengakui bahwa aku mempersaksikan la ilaha illallah, mengesahkan Allah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, konsekuensinya kamu harus taat dengan perintah Allah. Taati perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya. Wa imma, kemungkinan yang berapa ini? Kemungkinan yang keempat. Wa imma, dan bisa jadi pula Al-Quran berisi berita dan cerita yang hakiki, tapinya cerita yang hak, sejarah. Imma khabar an ikrami ahli tauhid, berita tentang dimuliakannya ahli tauhid. Allah kisahkan para anbiya dan bagaimana Allah muliakan mereka dengan mukjizat-mukjizat, bagaimana Allah menangkan mereka, bagaimana Allah unggulkan mereka, bagaimana Allah tolong mereka, Allah bela mereka. Apa ini berkaitan dengan tauhid atau tidak? Sangat berkaitan dengan tauhid. Karena ini maknanya Allah gambarkan bagaimana kisah orang-orang ahli tauhid dan bagaimana Allah muliakan mereka, bagaimana Allah bela ahli tauhid, bagaimana Allah menangkan ahli tauhid. Wa ma fa'ala bihim fid dunya, dan Allah kisahkan pula bagaimana Allah perlakukan mereka di dunia. Ahli tauhid bagaimana Allah perlakukan di dunia? Allah menangkan, Allah unggulkan, Allah bela. Zahirina 'alal haq, mereka selalu unggul di atas kebenaran. Wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah, dan Allah kisahkan pula dalam Al-Qur'an bagaimana Allah muliakan mereka di akhirat. Ashabul jannah, Allah kisahkan bahwa mereka fil jannati khalidun, mereka kekal dalam surga. Allah katakan mereka fi jannatin mukramun, mereka di surga dimuliakan oleh Allah Taala. Berarti ini kisah ahli tauhid, bagaimana di dunia dimenangkan dan bagaimana di akhirat Allah muliakan mereka dalam jannah. Ayat berarti juga berkait dengan tauhid. Fa huwa jazaa'u tauhidihi, dan itu semua balasan terhadap tauhid mereka. Kisah nabi manapun, kisah nabi apapun, itu kisah ahli tauhid. Karena semua nabi mengajarkan tauhid. Demikian pula kemungkinan yang berikutnya, wa imma khabarun an ahli syirk wa ma fa'ala bihim fid dunya, dan apa yang Allah perlakukan terhadap mereka di dunia minan nakal, dari azab. Nakal, azab, bencana. Wa ma yahullu bihim fil 'uqbah, dan apa yang ditimpakan pada mereka di akhirat minal azab, dari azab. Berarti kisah Fir'aun dengan Haman, kisah Qarun, siapa lagi? Kisah orang-orang tokoh-tokoh musyrikin, atau bahkan kisah-kisah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel itu lainnya, kisah-kisah musyrikin. Itu kisah bagaimana penentang-penentang tauhid, berarti berkaitan dengan tauhid. Dikisahkan oleh Allah bagaimana orang-orang yang menentang tauhid dari kalangan musyrikin. Wa ma fa'ala bihim fid dunya, apa yang Allah perlakukan terhadap mereka di dunia. Allah kalahkan mereka, Allah hinakan mereka, Allah rendahkan mereka. Ahli syirik. Bagaimana Allah timpakan pada mereka an-nakal, azab. Fa amma 'adun fa uhliku bit-taghiyah, wa amma thamud fa uhliku bit-taghiyah, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun Thamud, Allah azab bit-taghiyah, dengan suara yang melengking tinggi yang mematikan mereka semuanya. Fa asbahu fi darihim jathimin, mereka di rumah-rumah mereka menjadi bangkai-bangkai. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, Allah azab mereka, Allah bantai mereka dengan angin yang dingin 7 malam 8 hari, terus menerus, yang mematikan mereka. Ka'annahum a'jazu naqlin khawiyah, mereka seperti pokok-pokok, jadi
pohon-pohon kurma, pokok pohon kurma, dahan pohon kurma yang watuk. Seperti pokok-pokok pohon kurma yang watuk. A'jazun nakhlin khawiyah. Kenapa diazab? Menentang tauhid. Kenapa diazab? Karena mereka musyrik, kafir, menentang tauhid, menentang Allah dan Rasulnya. Wa imma, dan bisa jadi Al-Quran mengisahkan kisah-kisah tentang musyrikin dan bagaimana Allah perlakukan mereka di dunia. Diadab mereka semuanya. Ada yang diadab dengan ditenggelamkan dalam lautan, ada yang diadab dibantai oleh Allah dengan suara yang melengking tinggi yang memutuskan jantung-jantung mereka, ada yang dengan angin yang dingin, angin sarsar membantai mereka, ada yang diadab dengan dihempaskannya negeri mereka dengan terbalik seperti kaum Nabi Lut, diangkat sampai nubahu kilabihim, sampai lolongan anjing mereka terdengar di langit sana, kemudian dibalik Allah hempaskan, dan bekasnya masih ada sampai hari ini, yaitu laut mati karena terdesak ke bawah sehingga menjadi gelombang yang besar, menjadi laut mati, laut yang tidak barokah, tidak ada kehidupan di dalamnya sama sekali. Jangan harap ada ikan di sana, karena garam yang terlalu tinggi, tidak ada sama sekali kehidupan di sana. Fahuwa jazaa'u man kharaja an hukmit tauhid. Karena itu merupakan balasan terhadap mereka-mereka yang keluar dari hukum tauhid. Fal Qur'anu kulluhu fit tauhid. Maka Al-Quran seluruhnya dalam masalah tauhid. Wa huquqihi wa jazaihi wa fi sya'ni syirk wa ahlihi wa jazaihi. Bahwa Al-Quran tentang tauhid, tentang tauhidnya, tentang hak-haknya, tentang balasan-balasannya di dunia, bagaimana balasan di akhirat, tentang keadaan musyrikin, bagaimana orang-orangnya, bagaimana balasan-balasannya, intaha. Selesai. Apa yang selesai? Ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan biasa para penulis-penulis, para ulama menukil ucapan qala Ibnul Qayyim rahimahullah dan berakhirnya dikasih tanda dengan intaha. Intaha. Karena tidak ada atau tidak ada istilah petik seperti kalian bahasa Indonesia. Berkata Ibnu Qayyim petik buka sampai petik tutup kan gitu. Kalau ini tidak tahu. Enggak ada petik bukanya, enggak ada petik tutupnya. Di mana berakhirnya? Kalau ada kata intaha. Berakhir. Selesai ucapan beliau. Atau intaha qauluhu. Kalau ada kalimat intaha mulakhasan artinya diringkas. Selesai dengan ringkas. Qala Syekhul Islam rahimahullah. At-tauhid alladhi ja'at bihi ar-rusul innama yatadamman itsbat al-ilahiyyah lillahi wahdah. Tauhid yang dibawa oleh para rasul mengandung penetapan uluhiyah bagi Allah saja. Apa uluhiyah? Hak ibadah. Mengandung penetapan hak ibadah hanya untuk Allah saja. Bi an yashhada an la ilaha illahu, dengan mempersaksikan bahwa tiada ilah, tidak ada al-ma'bud kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. La yu'badu illa Iyyah, tidak diibadahi kecuali Dia. Wa la yutawakkal illa alaih, tidak bertawakal kecuali atasnya, atau wala yatawakkal illa alaih. Wa la yuwali illa lahu, tidak berwala kecuali di jalannya. Ini berwalanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa la yu'adi illa fi, dan tidak memusuhi kecuali karenanya. Wala ya'mal illa li ajli, dan tidak beramal kecuali karena Allah Subhanahu wa taala.